Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Silsilah Raja-Raja Sunda. Berikut ini merupakan silsilah raja kerajaan-kerajaan di Pasundan, Indonesia, merupakan kerajaan Salakanagara, dengan ibu kota di Teluk Lada Pandeglang, Rajatapura. Tarumanagara, dengan ibu kota di Sundapura, antara Jakarta atau Bekasi. Sunda Galuh, dengan ibu kota di Bogor, Pakuan, Kuningan, Saunggalah, Ciamis, Kawali. Pajajaran, dengan ibu kota di Bogor, Pakuan. Daftar isi. 1. Salakanagara. 2. Tarumanagara. 3. Kerajaan Sunda Galuh. 3.1 Raja-Raja Sunda yang dijadikan raja di Mataram dan Majapahit. 4. Pajajaran. Salakanagara. Rajatapura atau Salakanagara, Kota Perak, tercantum dalam naskah Wangsakerta untuk kota tertua di Pulau Jawa. Tokoh awal yang berkuasa di sini merupakan Akitirem. Konon, kota inilah yang dikata Argere oleh Ptolemes dalam tahun 150 m, terletak di kawasan Teluk Lada Pandeglang. Kota ini hingga tahun 362 m dijadikan pusat pemerintahan Raja-Raja Dewa Warman, dari Dewa Warman I-8. Jayasingawarman pendiri Tarumanagara merupakan menantu Raja Dewa Warman ke-8. Beliau sendiri seorang maharesi dari Salankayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena kawasannya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Tarumanagara. Berikut merupakan Raja-Raja Tarumanagara. Jayasingawarman 358–382. Jayasingawarman pendiri Tarumanagara merupakan menantu Raja Dewa Warman ke-8. Beliau sendiri seorang maharesi dari Salankayana di India yang mengungsi ke Nusantara karena kawasannya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Setelah Jayasingawarman membangun Tarumanagara, pusat pemerintahan berpindah dari Rajatapura ke Tarumangara. Salakanagara selanjutnya berubah dijadikan kerajaan daerah. Jayasingawarman dipusarakan di tepi Kali Gomati, Bekasi. Darmayawarman 382–395 m, dipusarakan di tepi Kali Candrabaga. Purnawarman 395–434 m, beliau membangun ibu kota kerajaan baru dalam tahun 397 yang terletak lebih dekat ke pantai dan dinamainya Sundapura. Nama Sunda mulai dipakai oleh Maharaja Purnawarman dalam tahun 397 m untuk mengatakan ibu kota kerajaan yang dibangunnya. Referensi Nusantara, Parwa 2 Sarga 3, halaman 159–162, menyebutkan bahwa di bawah kekuasaan Purnawarman terdapat 48 raja kawasan yang membentang dari Salakanagara atau Rajatapura, di kawasan Teluk Lada Pandeglang hingga ke Purwalingga, sekarang Purbalingga. Di Jawa Tengah, secara tradisional Cipamali, Kali Brebes, memang dianggap batas kekuasaan raja-raja penguasa Jawa Barat pada masa silam. Wisnuwarman 434–455. Indrawarman 455–515. Candrawarman 515–535 m. Suryawarman 535–561 m. Suryawarman tidak hanya melanjutkan kebijakan politik ayahnya yang memberikan kepercayaan banyakan kepada raja kawasan untuk mengurus pemerintahan sendiri, melainkan juga mengalihkan perhatiannya ke kawasan anggota timur. Dalam tahun 526 m, contohnya, Manikmaya, menantu Suryawarman, membangun kerajaan baru di Kendan, kawasan Nagrek Selang Bandung dan Limbangan, Garut. Sedangkan putra Manikmaya, tinggal bersama kakeknya di ibu kota Tarumangara dan selanjutnya dijadikan panglima tingkatan perang Tarumanagara. Perkembangan kawasan timur dilebihkan berkembang ketika Cicit Manikmaya membangun kerajaan Galuh dalam tahun 612 m. Kertawarman 561–628.
Sudawarman 628–639. Hariwangsawarman 639–640. Nagajayawarman 640–666. Linggawarman 666–669. Tarumanagara sendiri hanya mengalami masa pemerintahan 12 orang raja. Dalam tahun 669, Linggawarman, Raja Tarumanagara terakhir, digantikan menantunya, Tarusbawa. Linggawarman sendiri memiliki 2 orang puteri, yang sulung bernama Manasi dijadikan istri Tarusbawa dan yang kedua bernama Sobakancana dijadikan istri Dapuntahyang Srijayanasa pendiri Kerajaan Sriwijaya. Tarusbawa 669–723 m. Tarusbawa yang bersumber dari Kerajaan Sunda Sambawa menggantikan mertuanya dijadikan penguasa Tarumanagara yang ke-13. Karena pamor Tarumanagara pada zamannya sudah sangat menurun, beliau bersedia mengembalikan keharuman zaman Purnawarman yang bermarkas di Purasaba, ibu kota Sundapura. Dalam tahun 670 beliau mengganti nama Tarumanagara dijadikan Kerajaan Sunda. Perihal acinya ini dijadikan gagasan oleh Uretikandayun, Cicit Manikmaya, untuk memisahkan Kerajaan Galuh dari kekuasaan Tarusbawa. Karena putra mahkota Galuh Sena Orsana, berjodoh dengan Sanaha Putri Maharani Sima dari Kerajaan Kalingga, Jepara, Jawa Tengah, maka dengan dukungan Kalingga, Uretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya kesan kawasan Tarumanagara dipecah 2. Dalam jabatan lemah dan bersedia menghindarkan perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Galuh. Dalam tahun 670 kawasan Tarumanagara dipecah dijadikan 2 kerajaan, yaitu, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Citarum untuk batas. Kerajaan Sunda Galuh. Berikut merupakan Raja-Raja Sunda Galuh. Tarusbawa 670–723 m. Maharaja Tarusbawa selanjutnya membangun ibu kota kerajaan yang baru, di kawasan pedalaman dekat Hulu Cipakancilan. Dalam kisah Parahyangan, tokoh Tarusbawa ini hanya dikata dengan gelarnya, Tohaan di Sunda, Raja Sunda. Beliau dijadikan cikal bakal Raja-Raja Sunda dan memerintah hingga tahun 723 m. Karena putra mahkota wafat mendahului Tarusbawa, maka anak wanita dari putra mahkota, bernama Tejakancana, dinaikkan untuk anak dan pakar waris kerajaan. Suami putri inilah yang dalam tahun 723 menggantikan Tarusbawa dijadikan Raja Sunda. Sanjaya, Rakeyan Jamri, Prabu Harisdama 723–732 m. Cicit Uretikandayun ini bernama Rakeyan Jamri. Untuk penguasa kerajaan Sunda beliau diketahui dengan nama Prabu Harisdarma dan selanjutnya setelah menduduki kerajaan Galuh beliau lebih diketahui dengan Sanjaya. Ibu dari Sanjaya merupakan Sanaha, cucu Maharani Sima dari Kalingga, di Jepara. Ayah dari Sanjaya merupakan Bratasenawa, Sena, Sana, Raja Galuh ketiga, kenalan dekat Tarusbawa. Sena merupakan cucu Uretikandayun dari putra bungsunya, Mandi Minyak, Raja Galuh kedua 702–709 m. Sena pada tahun 716 m dikudeta dari tahta Galuh oleh Purbasora. Purbasora dan Sena sebenarnya merupakan saudara satu ibu, tetapi lain ayah. Sena dan keluarganya menyelamatkan diri ke Pakuan, pusat kerajaan Sunda, dan memohon pertolongan pada Tarusbawa. Ironis sekali memang, Uretikandayun, kakek Sena, sebelumnya menuntut Tarusbawa untuk memisahkan kerajaan Galuh dari Tarumanagara kerajaan Sunda. Di kemudian hari, Sanjaya yang merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah, menyerang Galuh, dengan bantuan Tarusbawa, untuk melengsarkan Purbasora. Setelah itu beliau dijadikan Raja Kerajaan Sunda Galuh. Untuk pakar waris Kalingga, Sanjaya selanjutnya dijadikan penguasa Kalingga Utara yang dikata Bumi Mataram dalam tahun 732 m. Dengan kata lain, Sanjaya merupakan penguasa Sunda, Galuh dan Kalingga Kerajaan Mataram kuno. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada puteranya dari Teja Kencana,
merupakan tamperan atau rakeian Panaraban. Tamperan Barmawijaya, rakeian Panaraban 732-739 m. Beliau merupakan kakak seayah Rakai Panangkaran, Raja Kerajaan Mataram Hindu kedua, putra Sanjaya dari Sudiwara Puteri Dewasinga Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara. Rakeian Banga 739-766 m. Rakeian Medang Prabu Hulu Kujang 766-783 m. Prabu Gilingwesi, menantu No. 5, 783-795 m. Ucuk Bumi Darmeswara, menantu No. 6, 795-819 m. Prabu Gajah Kulon Rakeian Wuwus 819-891 m. Prabu Dharma Raksa, adik ipar No. 8, 891-895 m. Windu Sakti Prabu Dewa Geng 895-913 m. Rakeian Kemuning Gading Prabu Pucukwesi 913-916 m. Rakeian Jayagiri Prabu Wanayasa, menantu No. 11, 916-942 m. Prabu Resi Atmayadharma Hariwangsa 942-954 m. Limbur Kancana, putra No. 11, 954-964 m. Prabu Munding Ganawirya 964-973 m. Prabu Jayagiri Rakeian Wulung Gadung 973-989 m. Prabu Brajawisesa 989-1012 m. Prabu Dewa Sanghyang, tahun 1012 sampai tahun 1019 m. Prabu Sanghyang Ageng, tahun 1019 sampai tahun 1030 m, bermarkas di Galuh. Prabu Detya Maharaja Srijaya Bupati, 1030-1042 m, bermarkas di Pakuan. Pada masa itu Sriwijaya, orang Melayu dijadikan momok yang menakutkan. Kerajaan Sunda Galuh untuk menghindari konflik dengan Sriwijaya, melaksanakan hubungan pernikahan selang Raja ke-19, Prabu Sanghyang Ageng ayah dari Srijaya Bupati, dengan putri Sriwijaya. Aci ibu Srijaya Bupati merupakan seorang putri Sriwijaya dan masih kerabat dekat Raja Wura-Wuri. Permaisuri Srijaya Bupati merupakan putri Dharmawangsa, adik Dewi Laksmi istri Airlangga. Karena pernikahan TSB Jaya Bupati mendapat anugerah gelar dari mertuanya, Dharmawangsa. Gelar itulah yang dicantumkannya dalam Prasasti Cibadak. Raja Srijaya Bupati pernah mengalami perihal acinya tragis. Dalam letaknya untuk putra mahkota Sunda keturunan Sriwijaya dan menantu Dharmawangsa, beliau mesti menyaksikan permusuhan yang lebih menjadi-jadi selang Sriwijaya dengan mertuanya, Dharmawangsa. Pada puncak krisis beliau hanya dijadikan penonton, dan terpaksa tinggal diam dalam kekecewaan karena mesti menyaksikan Dharmawangsa diserang dan dibinasakan oleh Raja Wura-Wuri atas dukungan Sriwijaya. Beliau diberi kenal akan terjadinya serbuan itu oleh pihak Sriwijaya, akan tetapi beliau dan ayahnya diancam supaya bersikap netral dalam hal ini. Serangan Wura-Wuri yang dalam Prasasti Kalkuta dikata Pralaya itu terjadi tahun 1019 m. Sriwijaya sendiri musnah pada tahun 1025 karena serangan kerajaan Kola dari India. Tahun 1088, Kerajaan Melayu Jambi menaklukkan Sriwijaya dan berkuasa selama 200 tahun. 200 tahun selanjutnya, kedua kerajaan TSB dijadikan jajahan kerajaan Singhasari di era Raja Kertanegara, dengan mengirimkan Senopati Mahisa Kebo Lembu Anabrang, dalam ekspedisi Pamalayu I dan II, dengan pertimbangan untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Malaka yang sangat rawan bajak laut setelah runtuhnya Sriwijaya pada tahun 1025. Mahisa Anabrang yang menikah dengan Dara Jingga, anak dari Raja Kerajaan Melayu Jambi,
Mauliwarmadhewa, merupakan ayah dari Adityawarman, pendiri kerajaan Pagaruyung. Dara Jingga diketahui juga untuk Bundo Kanduang dalam hikayat kerajaan Pagaruyung atau Minangkabau. Mungkin istilah Minangkabau bersumber dari beradanya kebo-kebo, Mahisa, lembu anabrang, yang Miminang putri Raja Kerajaan Darmasraya Kerajaan Melayu Jambi. Raja Sunda ke-21 bermarkas di Galuh. Raja Sunda ke-22 bermarkas di Pakuan. Raja Sunda ke-23 bermarkas di Pakuan. Raja Sunda ke-24 memerintah di Galuh. Prabu Guru Dharmasiksa, mula-mula bermarkas di Saunggalah, selanjutnya pindah ke Pakuan. Dia mempersiapkan Rakaian Jayadarma, bermarkas di Pakuan untuk putra mahkota. Menurut Pustaka Rajayai Bumi Nusantara Parwa 2 Sarga 3, Rakaian Jayadarma merupakan menantu Mahisa Campaka di Jawa Timur karena beliau berjodoh dengan putrinya Mahisa Campaka bernama Diah Lembutal. Mahisa Campaka merupakan anak dari Mahisa Wonggatelleng, yang merupakan anak dari Ken Angrok dan Ken Dedes dari Kerajaan Singhasari. Rakaian Jayadarma dan Diah Lembutal berputra sang Nararya Sanggramawija atau lebih diketahui dengan nama Raden Wijaya kelahiran di Pakuan. Dengan kata lain, Raden Wijaya merupakan turunan keempat dari Ken Angrok dan Ken Dedes. Rakaian Jayadarma mati dalam usia muda sebelum dilantik dijadikan raja. Konon dia diracun oleh saudara kandungnya sendiri. Hasilnya Diah Lembutal tidak bersiap tinggal lebih lama di Pakuan, karena khawatir dengan keselamatan dirinya dan anaknya. Berakhir Wijaya dan ibunya diantarkan ke Jawa Timur. Dalam babat Tanah Jawi, Wijaya dikata pula Jaka Susuruh dari Pajajaran yang selanjutnya dijadikan Raja Majapahit yang pertama. Kematian Jayadarma mengosongkan letak putra mahkota karena Wijaya berada di Jawa Timur. Jadi, sebenarnya, Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama, merupakan penerus sah dari tahta kerajaan Sunda yang ke-26. Prabu Ragasuci, tahun 1297 sampai tahun 1303 bermarkas di Saunggalah dan dipusarakan di Taman, Ciamis. Ragasuci sebenarnya bukan putra mahkota karena kedudukannya itu dijabat kakaknya Rakaian Jayadarma. Permaisuri Ragasuci merupakan Darapuspa putri Kerajaan Melayu, saudara kandung yang lebih muda Dara Kencana istri Kertanegara, dari Kerajaan Singhasari di Jawa Timur. Prabu Citraganda, tahun 1303 sampai tahun 1311 bermarkas di Pakuan. Ketika wafat beliau dipusarakan di Tanjung. Prabu Linggadewata, tahun 1311 sampai tahun 1333, bermarkas di Kawali. Prabu Haji Gunawisesa, tahun 1333 sampai tahun 1340, bermarkas di Kawali, merupakan menantu Prabu Linggadewata. Hingga tahun 1482 pusat pemerintahan tetap berada di sana. Dapat dipercakapkan bahwa tahun-tahun 1333 sampai tahun 1482 merupakan zaman Kawali dalam sejarah pemerintahan di Jawa Barat dan mengenal 5 orang raja. Lain dengan Galuh, nama Kawali terabadikan dalam 2 buah prasasti batu peninggalan Prabu Raja Wastu yang tersimpan di Astana Gede, Kawali. Dalam prasasti itu ditegaskan, mangadeg di Kuta Kawali, bertahta di kota Kawali, dan keratonnya di kata Surawisesa yang dikemukakan untuk, dalam Sipawindu Hurip, keraton yang memberikan ketenangan hidup. Prabu Maharaja Linggabuana, tahun 1340 sampai tahun 1357. Mangkubumi Suradipati atau Prabu Bunisora, saudara kandung yang lebih muda Prabu Linggabuana. Berada yang mengatakan Prabu Kuda Lalean. Dalam babat Panjalu, Kerajaan Panjalu Ciamis, dikata Prabu Borosnggora. Selain itu beliau pun dijuluki Batara Guru di Jampang karena beliau dijadikan pertapa dan resi yang ulung. Prabu Raja Wastu atau Niskala Wastu Kancana, tahun 1371 sampai tahun 1475.
Beliau merupakan anak Prabu Linggabuana, dinobatkan dijadikan raja pada tahun 1371 pada usia 23 tahun. Permaisurinya yang pertama merupakan Lara Sarkati Puteri Lampung. Dari perkawinan ini kelahiran Sang Haliwungan, setelah dinobatkan dijadikan Raja Sunda bergelar Prabu Susuktungal. Permaisuri yang kedua merupakan Mayang Sari Puteri Sulung Bunisora atau Mangkubumi Suradipati. Dari perkawinan ini kelahiran Ningrat Kancana, setelah dijadikan penguasa Galuh bergelar Prabu Dewa Niskala. Prabu Dewa Niskala dan Prabu Susuktunggal, tahun 1475 sampai tahun 1482. Setelah Wastu Kancana wafat tahun 1475, kerajaan dipecah dua di selang Susuktunggal dan Dewa Niskala dalam letak sederajat. Politik kesatuan wilayah telah menciptakan jalinan perkawinan antar cucu Wastu Kencana. Jayadewata, putra Dewa Niskala mula-mula memperistri Ambedkasih, Puteri Ki Gedeng Sindangkasih. Selanjutnya memperistri Subang Larang, Puteri Ki Gedeng Tapa yang dijadikan Raja Singapura. Subang Larang ini keluaran pesantren Pondok Kuro di Pura, Karawang. Beliau seorang wanita muslim murid Syekh Hasanuddin yang menganut mazhab Hanafi. Pesantren Kura di Karawang didirikan tahun 1416 dalam masa pemerintahan Wastu Kancana. Subang Larang berupaya bisa di situ selama 2 tahun. Beliau merupakan nenek Syarif Hidayatullah. Selanjutnya memperistri Kentring Manik Mayang Sunda Puteri Prabu Susuktunggal. Jadilah selang Raja Sunda dan Raja-Raja Galuh yang saya ini dijadikan besan. Sri Baduga Maharaja, tahun 1482 sampai tahun 1521. Pada tahun 1482, Prabu Dewa Niskala menyerahkan tahta kerajaan Galuh kepada puteranya Jayadewata. Demikian pula dengan Prabu Susuktunggal yang menyerahkan tahta kerajaan Sunda kepada menantunya ini, Jayadewata. Dengan perihal acinya yang terjadi tahun 1482 itu, kerajaan warisan Wastu Kencana berada kembali dalam satu tangan. Jayadewata memutuskan untuk bermarkas di Pakuan untuk Susuhunan, karena beliau telah lama tinggal di sini menjalankan pemerintahan sehari-hari mewakili mertuanya. Sekali lagi Pakuan dijadikan pusat pemerintahan. Zaman Pajajaran diawali oleh pemerintahan Ratu Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja yang memerintah selama 39 tahun. Pada masa inilah Pakuan mencapai puncak perkembangannya. Raja-raja Sunda yang dijadikan raja di Mataram dan Majapahit. Aci berada 2 penerus sah dari tahta kerajaan Sunda yang dijadikan Raja Akbar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sanjaya, Rakeyan Jamri Prabu Harisdarma, Raja kedua kerajaan Sunda Galuh 723 sampai 732 m, dijadikan raja di kerajaan Mataram kuno 732 sampai 760 m. Beliau merupakan pendiri kerajaan Mataram kuno, dan sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Raden Wijaya, penerus sah kerajaan Sunda ke-26, yang kelahiran di Pakuan, dan dikemudikan hari dijadikan Raja Majapahit pertama tahun 1293 sampai tahun 1309 m. Memiliki darah Sunda dari kakeknya Prabu Guru Darmasiksa yang merupakan Raja Galuh. Pajajaran. Berikut merupakan raja-raja Sunda yang memerintah di Pakuan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja, tahun 1482 sampai tahun 1521, bertahta di Pakuan, Bogor sekarang. Surawisesa tahun 1521 sampai tahun 1535, bertahta di Pakuan. Ratu Dewata, tahun 1535 sampai tahun 1543, bertahta di Pakuan. Ratu Sakti, tahun 1543 sampai tahun 1551, bertahta di Pakuan. Ratu Nilakendra, tahun 1551 sampai tahun 1567, meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan anaknya, Maulana Yusuf.
Raga Mulia, tahun 1567 sampai tahun 1579, diketahui untuk Prabu Surya Kencana, memerintah dari Pandeglang. Berakhirnya zaman Pajajaran, tahun 1482 sampai tahun 1579, ditandai dengan diboyongnya Palangka SRIMANSRIWACANA, tempat duduk tempat penobatan tahta, dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik masa itu mengharuskan demikian. Pertama, dengan dirampasnya Palangka TSB, di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Kedua, dengan memiliki Palangka itu, menjadikan Maulana Yusuf untuk namanya, merupakan penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya merupakan putri Sri Baduga Maharaja. Palangka Sriman Sriwacana sendiri ketika ini dapat ditemukan di depan kesan Keraton Surasowan di Banten. Karena mengkilap, orang Banten mengatakannya Watu Gigilang. Kata gigilang berfaedah mengkilap atau berseri, sama gunanya dengan kata Sriman. Wallahu alam bisawab. Terima kasih telah mampir di channel ini, mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.